Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya pelajarannya. Oke. Nah, sekarang yang nomor 2. Tadi nomor 1 udah. Sekarang lihat yang nomor 2. Lihat situ ada ilmul bayan. Ya, ilmul bayan. Ilmu bayan. B-A-Y-A-N, bayan. Nomor 2 ilmu bayan. Titik 2, dengan ilmu ini kita dapat mengetahui cara menyampaikan suatu maksud atau makna, dengan cara yang berbeda-beda. Titik. Dan kita dapat terhindar dari ta'qid, T-A ada koma di atas, kemudian Q-I-D, ta'qid al-ma'nawi, koma, yakni suatu kondisi di mana sebuah ucapan tidak jelas maksudnya. Jadi takkid maknawi itu kondisi di mana sebuah ucapan itu tidak jelas maksudnya. Titik. Nomor 3, ilmu badi'. Titik 2. Ya, dengan ilmu ini kita dapat mengetahui bentuk-bentuk tahsinul kalam. Setelah mempelajari kesesuaiannya dengan tuntutan keadaan dan jelasnya makna. Titik. Nah, karena
dengan ilmu yang pertama dan yang kedua karena dengan ilmu yang pertama dan ilmu yang kedua kita mengetahui ini bahasa Arab ya, jadi antum tulisnya coba didengar bagus-bagus. Tahsin az-zati, ya, dapat mengetahui tahsin az-zati lil kalam. Tahsin az-zati lil kalam. Lil kalam, koma, dan dengan ilmu yang ketiga kita mengetahui ya, tahsin al-aradi. Tahsin al-aradi. Antum duduk sendiri aja, ya, makanya ini banyak bangku kosong. Titik ya. Nah, soal 5. Tadi titik, masuk sekarang soal 5. Oh iya, sorry. Tadi ada yang bisa lewatkan. Oke, soal 4. Oke. Dengan hal apa sebuah ucapan disifati dengan ilmu-ilmu ini tanda tanya. Coba paham nggak antum maksud dari soal ini? Paham apa enggak? Coba bacakan apa, Adit? Siapa namanya? Ananda. Paham nggak maksudnya? Bukan. Antum setelah belajar ilmu ini, ya, apa yang terjadi dengan omongan antum? Sifat apa yang akan dimiliki oleh ucapan antum setelah belajar ketiga ilmu ini? Itu maksudnya. Jawaban. Ya, jawaban. Ya. Sebuah ucapan disifati dengan fasih, buka kurung, fasih. Ya, buka kurung, fasih, tutup kurung, setelahnya dari segi lafaz setelah mempelajari ilmu ma'ani dan bayan, koma. Karena sifat fasih hanya dilihat dari segi lafaz,
tanpa makna. Tanpa makna. Ya, koma. Dikarenakan ilmu balaghah, karenakan ilmu balaghah ditinjau dari dua hal. Ditinjau dari dua hal. Oke, balaghah tadi kan saya bilang ditinjau dari dua hal. Oke, buka kurung, lafaz dan makna. Lafaz dan makna, tutup kurung, titik. Oke, jadi ilmu balaghah itu ya, dia membahas lafaz dan makna. Perhatikan dulu. Jadi dalam ilmu bayan dan ilmu ma'ani, perhatikan ya, itu melihat kefasihan sebuah kata. Ya, adapun nanti dari segi makna dia dari ilmu yang lain. Oke, alinea baru. Adapun ditinjau dari ilmu badi, masih lanjut. Alinea baru. Masih soal 5 tadi. Oke, 4. Adapun jika ditinjau, lanjut. Adapun jika ditinjau dari ilmu badi, titik 2, maka sebuah ucapan tidak lagi disifati dengan fasih atau baligh. Oke, Ustaz mau tanya dulu. Antum di usia sekarang ini kira-kira udah baligh atau belum? Ada yang belum mimpi? Udah lah. Oke, ya. Kalau laki-laki, kalau udah baligh, artinya dia udah mimpi. Oke, nah, baligh itu bukan hanya berlaku bagi manusia. Baligh itu juga berlaku bagi bahasa. Nah, makanya balaghah ini satu kata dengan asal kata baligh. Berarti kalau ucapan antum sudah baligh, berarti bahasa antum itu sudah dewasa. Jadi jangan bahasa antum yang udah dewasa ini kayak bahasa anak-anak lagi. Ngerti is? Nah. Udah. Oke, lanjut. Koma. Li'annal badi, karena badi atau ilmu badi adalah ilmu yang berada di luar dari ucapan. Yang ditujukan untuk memperindah ucapan. Jadi belajar balaghah itu tahapannya adalah ilmu ma'ani, ilmu bayan, baru ilmu badi. Badi itu level terakhir dia. Ya. Nah, titik. Ya, sekarang masuk ke judul baru. Al-Fasahah.
Enggak, ini judul baru. Ya, judul baru al-fasohah. Fasohah ini berarti satu kata dengan kata apa berarti? Kayak balaghah tadi, asal satu kata dengan kata baligh. Kalau fasohah berarti fasih. Berarti fasohah buka kurung kefasihan. Kefasihan. Oke, tadi soal 4 kan, yang terakhir kan? Nah, ini sekarang bikin soal 6. Soal 5 dilewatkan aja. Soal 6. Sekarang soal 6.2. Apa itu fasohah? Apa itu fasohah? Oke, jawab. Secara bahasa ialah secara bahasa ialah memiliki beberapa makna. Memiliki beberapa makna. Ya, semuanya berarti terang dan jelas. Oke, jadi fasohah kalau secara bahasa dia memiliki beberapa arti. Tapi keseluruhan arti ini berujung pada maknanya terang dan jelas. Oke. Wa minhu, oke, ini nggak usah ditulis ya, ini nggak usah ditulis. Wa minhu, dengarkan aja. Fasuha al-laban. Oke, artinya apa? Idza akhasta anhu ar-rahwa wa afsaha subuhu, ya, bada dawuhu wa afsaha al-ajamiyyu bil arabiyyah idza khalusat lughatuhu minal lakna. Oke, sekarang masuk aja secara istilah. Oke. Tulis di bawahnya, adapun fasohah secara istilah, ialah suatu ibarat. Ya, suatu ibarat tentang lafaz-lafaz yang maknanya jelas. Koma, yang maknanya jelas, koma, yang banyak digunakan orang Arab. Yang banyak digunakan orang Arab dan menjadi sifat bagi kata koma, ucapan, koma, dan si pembicara. Oke, koma, sehingga kita katakan ya, kata yang fasih, koma, omongan yang fasih atau ucapan yang fasih,
dan pembicara yang fasih. Titik. Ini saya jelaskan dulu. Perhatikan ya. Perhatikan dulu. Ini akibat udah lama nggak belajar ini, makanya nulis capek. Oke. Ini saya jelaskan dulu. Tadi kan fasoha itu secara bahasa artinya jelas dan terang. Nah, secara, dengarkan dulu, Arik, perhatikan dulu. Secara makna, dia ini adalah suatu ibarat atau sebuah perumpamaan atau sebuah ungkapan, ya, tentang lafaz-lafaz yang jelas maknanya. Nah, dan dia menjadi sifat, perhatikan, bagi kata, bagi ucapan, dan bagi pembicara. Berarti kalau ada fasoha pada sebuah kata, maka kata ini disebut kata yang fasih. Kalau ada fasoha dalam omongan, berarti omongan ini atau ucapannya ucapan yang fasih. Nah, orang yang berbicara dengan kata yang fasih, dengan ucapan yang fasih, maka orang ini disebut pembicara yang fasih. Nah, itu dia. Paham di sini maksudnya ya? Nah, udah. Oke, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti kita sambung dulu. Ya, istirahat dulu bentar, tapi jangan tidur. Pak Is, jangan tidur, Pak Is. Mau tidur nanti di hari-hari offline terserah lah, penting nggak nampak Ustadz ya. Besok udah offline. Jadi hitungannya Ustadz ngerti nggak? Kalau hari-hari offline itu hari-hari liburnya itu ya kan? Kalian jangan kebanyakan main ML kalian. Jadi toksik nanti kalian. Ustadz bisa bilang kayak gitu, ya, karena adik Ustadz itu mainnya itu. Kalian sekali udah kena itu, omongannya itu nggak ngerti Ustadz lagi dah. Pokoknya keluar dari lisan ini bukan kalimat-kalimat fasih, bukan. Kalimat-kalimat yang isinya kebun binatang, ya, rata-rata kayak gitu. Ustadz nggak jumpai ada orang main ML omongannya itu bisa sopan. Kalaupun ada 1-2 lah mungkin. Pak Is sering nampak halal meme ini. Halal meme Zakir Naik ya. Oke. Udah, bangun dulu, bangun. Bentar lagi nih ya, bentar lagi. Oke. Kalau ngantuk cuci dulu mukanya, cuci mukanya dulu. Biar selesai nih hari ini, saya sampaikan aja nih. Hah? Ini udah 10.43. Masih ada, pokoknya ada 1 judul lagi. Nah, makanya kalau ngantuk boleh cuci muka dulu lah. Iya, ini pelajarannya antum tengok segini tebalnya. Enggak. Seberapa bisanya? Ya. Cuci muka dulu. Kalau ngantuk-ngantuk cuci muka dulu. Itu kelas 9. Nggak, masjid sekarang kan penting deh. Ya, pakai kaca. Iya, ngasor deh. Musa balik.